wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas 11 IPS 5 Ustaz Ahmad Ibrahim. Yang terhormat teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami selaku MC akan membacakan atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan Asmaul Husna. 3, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. 4, penampilan narator. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengharap ridho Allah semata, mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Atur acara yang kedua yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Muhammad Ridwan Said, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Nakro Asmaul Husna jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik Al-Quddus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Terima kasih kepada Ridwan Said. Atur acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abdul Salam Al-Habibi dan Aryada Kamaldin, kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Abdul Salam dan Ardiano. Atur cara selanjutnya yaitu penampilan orator. Kepada Repaldi Maulana, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pembimbing Muhadharah 11 IPS 5 Ustaz Ahmad Ibrahim, yang saya hormati para MC dan orator, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita ke jalan yang penuh berkat rahmat karunia-Nya ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam dapat tersebar hingga ke penjuru dunia.
Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang pentingnya bersyukur. Saking pentingnya bersyukur, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bersyukur ini. Salah satunya adalah ahaban lil amril mu'mini anim ruhu kulluhu fairu walaysa zaka li amri lil mu'minina inni sobathu soron asyakaro faqana khairolah wa in asobathu dora'u sobaro kana khairolah. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Ya, seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkaranya. Jika senang, ia akan bersyukur, sementara ia tertimpa kesusahan, ia akan bersabar. Mengapa syukur itu penting? Sebab ada banyak manfaat secara langsung yang kita dapat dari syukur itu. Kita jauh dari berbagai penyakit hati, Allah janjikan surga, Allah tambahkan nikmat yang lainnya, mempertebal iman seseorang, membuat hidup tenang, hidup penuh keberkahan. Nah, bagaimana cara kita bersyukur? Cobalah kita rasakan apa yang kita punyai saat ini, misalnya kesehatan, keluarga, rezeki, teman, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu yuk mulai saat ini tanamkan selalu rasa syukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih pada orator Pauli Maulana. Selanjutnya orator Rifki pertama, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat pembimbing muhadarah 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati para MC dan orator serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa kita sampaikan kepada salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato tentang pentingnya bersyukur. Saking pentingnya syukur, ada beberapa hadis yang menggambarkan hal tersebut. Salah satunya berbunyi, ahabban li amril mu'minina ini amruhu ullahu qarra wal ya dalikal hari illa li mu'mini inna asobathu sarra'u sakara fakana khabiran lahu wa in asobathu darabun sobaro fakana khairon. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian keaja pada seorang mukmin sejati. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur dan itu baik dan baginya. Jika ia tertimpa kesusahan bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim 7692. Ya, seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika senang ia akan bersyukur, sementara jika tertimpa kesusahan ia akan bersabar. Mengapa syukur jadi penting? Sebab ada banyak manfaat secara langsung akan kita dapatkan. Kita akan jauh dari berbagai penyakit hati. Allah janjikan surga, Allah akan tambah nikmat yang lainnya, mempertebal iman seseorang, membuat hidup tenang, hidup akan penuh keberkahan. Lalu bagaimana kita bersyukur? Cobalah kita rasakan apa yang kita punya saat ini, misalnya kesehatan, keluarga, rezeki, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, yuk mulai saat ini
tanamkan selalu rasa syukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Sekian muhadharah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Hada wallahu yarana wa yang faduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima kasih kepada Rifki Pratama. Orator selanjutnya kepada Torik Aziz, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC dan para orator dan seluruh kelas 11 IPS 5 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan muhadharah pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah Islam dapat berkembang dan menjadi seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keseimbangan Alam. Keseimbangan alam sangat penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Jika alam rusak atau tidak seimbang, maka otomatis ekosistem yang lain akan terganggu, bahkan mungkin akan hancur. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk paling puncak dan penguasa di bumi saat ini, harus menjaga keseimbangan alam. Jangan terlalu mengeksploitasi sumber daya alam seperti mengambil mineral terlalu berlebihan, mengambil ikan di laut secara berlebihan, dan hal lainnya. Perang dan juga wabah juga bisa mengganggu keseimbangan alam. Salah satu solusi untuk menjaga keseimbangan alam adalah membuat cagar alam agar satwa-satwa yang hampir punah atau spesies langka dapat bertahan dan terhindar dari kepunahan. Dan juga membangun taman hijau di kota-kota padat agar kota tersebut tidak terlalu panas dan juga memiliki polusi yang tinggi. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa faduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Terima kasih kepada Torik Aziz. Orator selanjutnya kepada Wildan Faruk, kepada dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat wali kelas 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat para orator dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebab beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Mencari Rezeki yang Halal. Sering kita temukan dalam pergaulan sehari-hari, orang mengeluh dalam mencari penghidupan lantaran sulitnya lapangan pekerjaan atau mungkin tidak adanya modal untuk usaha, sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan yang halal dan yang haram. Apa saja ditempuh asalkan mendapatkan uang, tidak lagi mempedulikan
aturan-aturan agama, malah yang kadang ada yang berdalih, apalagi mencari yang halal, yang haram saja sulit dicari dan sebagainya. Lantas apa saja yang termasuk dalam kategori barang yang haram itu? Cara garis besar, barang yang haram itu ada kalanya barang itu diharamkan oleh agama, seperti minuman keras, babi, anjing, dan lain-lain. Ada kalanya sebenarnya barang itu halal dimakan, tetapi bisa jadi haram karena diperoleh dengan jalan yang dilarang oleh agama, seperti barang curian, barang hasil korupsi, judi, hasil mengurang takaran atau tukeran atau timbangan, dan lain-lain. Dan energi itu hanya akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwayatama zulman innama ya'kuluna fi nutunihim naron wasayaslana sa'ir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Ayat di atas menegaskan bahwa makan harta anak yatim dengan cara aniaya yang dilarang agama itu akan menyeret pelakunya ke dalam neraka sa'ir. Sekian pidato dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata, karena saya hanya manusia biasa. Haza wa Allah yar'ana wa yarfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih kepada Wildan Faruk. Orator selanjutnya pada Ugi Antono. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi wal mat'ulahu al biladu war rijalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas IPS 5 dan yang saya banggakan teman-teman IPS 5 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga selalu berlimpahkan curah pada Nabi Muhammad SAW, selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita junjungan Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini sebagai orator akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul pentingnya toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sebagai bangsa yang di dalamnya terdapat beragam suku bangsa, ras, dan agama lainnya. Sudah menjadi kewajiban setiap masyarakat Indonesia untuk menerapkan saling toleransi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dakari wa unsa wa ja'alnakum syuban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia secara beragam, yang dimana keberagaman itu harus diketahui dan dihormati agar tercapainya kehidupan yang harmonis dan
mempersatukan bangsa dan negaranya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Ogiantono. Selanjutnya kepada Isyahwari, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh wal mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang terhormat Wali kelas IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah Islam dapat berkembang dan menjadi seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya selaku orator akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keseimbangan Alam. Keseimbangan bisa membuat suatu hal menjadi terkendali dan tertata. Keseimbangan yang kali ini saya bahas adalah keseimbangan alam. Manusia selalu menciptakan teknologi baru, namun terkadang teknologi tersebut dapat merusak alam, seperti pohon dan senjata artikeli. Meski begitu, manusia juga sebagai makhluk yang berakal harus tetap menjaga keseimbangan. Banyak hal yang bisa mencegah terjadinya kerusakan alam, seperti salah satunya membuat taman hijau di kota yang padat. Hal ini bisa membuat kota lebih sejuk dan terhindar dari polusi udara. Jika kita memperbanyak pembuatan cagar alam atau sejenisnya, hewan-hewan akan memiliki tempat tinggal dan tempat berlindung, dan juga mencegah punahnya spesies langka. Dengan ini keseimbangan alam dapat terjaga. Tidak hanya itu, masalah seperti penangkapan ikan berlebihan, pertambangan yang juga berlebihan bisa merusak ekosistem di bumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Isyahwari, orator terakhir yaitu pada Jidan Jajid, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pembimbing muhadharah 11 IPS 5 Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati pembawa acara serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat ialah Islam dapat tersebar hingga ke pelosok dunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Tolong Menolong dalam Kebaikan. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Sebaliknya, Islam melarang kepada umatnya melakukan kejahatan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang tolong menolong dalam kejahatan. Seperti pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman
untuk selalu tolong-menolong dalam hal yang baik. Lalu tolong-menolong dalam kebaikan merupakan sesuatu yang terpuji yang harus selalu kita laksanakan. Jadi kesimpulan dari pidato saya adalah kita semua harus selalu melaksanakan kebaikan. Sekecil apapun kita harus melaksanakan kebaikan tersebut. Dan juga harus selalu tolong-menolong dalam kebaikan. Karena tolong-menolong dalam kebaikan itu termaksud akhlak yang terpuji dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Sebelum kami akhiri, kami hanyalah santri yang ingin meningkatkan kualitas pidato kami. Kami paham, kami masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, berikan kami kritikan atau saran di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari kami. Mari kita sempurnakan acara pada siang hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.